FM warga Bali tercinta, masih stay tune di sini di 102,4 FM Radio Publik Kabupaten Bali, radio kebanggaan masyarakat Bali. Satu sinyal sahabat setia sedang terhadirkan di ajang Warta Baru edisi pagi hari ini dari Nadarin featuring Kandat Sukamti dengan terlatih patah hati. Buat sahabat setia PKB FM, mudah-mudahan satu sinyal ini bisa menambah semangat aktivitas Anda pagi hari ini sahabat setia. Dan juga pagi hari ini ya masih ada 1 jam lagi dan menemani Anda di ajang Warta Baru. Dan kali ini kita akan isi dengan kegiatan dialog interaktif ya, karena sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia PKB FM seorang narasumber yang akan berbagi informasi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Nah, sahabat setia PKB FM, narasumber kita datang dari SMP Negeri 1 Tembuku, yang dimana SMP Negeri 1 Tembuku ya merupakan salah satu sekolah yang memperoleh penghargaan sebagai peraih terbaik program inovasi daerah di jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bali pada tahun ini 2024 ya. Dan pagi hari ini sudah hadir salah seorang guru di SMP Negeri 1 Tembuku, yakni adalah Ibu Kadek Sri Andani ya, selaku guru di sana, dan juga pagi hari ini akan menjelaskan terkait dengan program inovasi yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Tembuku yang nanti bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain ya di Kabupaten Bali untuk mencontoh ataupun membuat program-program yang serupa gunanya demi anak didik ataupun para peserta didik dan seluruh instrumen yang ada di sekolah tersebut bisa terhindar dari hal-hal negatif, karena memang sudah diisi dengan banyak sekali hal positif gitu ya. Dan pagi hari ini sebelum kita kupas satu-satu program-program apa yang ada di SMP Negeri 1 Tembuku, kita akan ajak dulu berkenalan dengan narasumber kita. Selamat pagi Ibu Kadek Sri Andani. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi. Baik Kak Intan. Ya, sekali. Intan panggilnya siapa nih? Bu Sri aja. Bu Sri aja. Oke. Sekarang pagi hari ini berkesempatan ya menyapa sahabat setia PKB, dan nanti kita akan tanya-tanya sedikit terkait dengan program-program yang ada di SMP Negeri 1 Tembuku ya. Mungkin nanti bisa di-sharing terkait dengan program-program yang ada di sana. Dan di sini Intan mendapatkan informasi bahwasanya total ada 10 program yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tembuku rutin tiap minggunya ya. Namun nanti mungkin akan dijelaskan satu persatu oleh Ibu Sri ya. Dan saat lagi sahabat setia PKB FM, Intan akan hadirkan informasinya dengan ruang dengan sahabat setia. Dan pastikan sahabat setia PKB untuk tetap bergabung di sini di 124 FM radio kebanggaannya masyarakat Bali. Dan masih setia juga ya Bu Sri Andani di pagi hari ini akan berbagi informasi terkait dengan inovasi atau program-program yang ada di SMP Negeri 1 Tembuku. Tapi sebelum itu ya, mungkin untuk Ibu Sri Andani ya, sembari menyapa juga sahabat setia RPKB, bisa dijelaskan dulu ya, artinya pengalaman dari SMP Negeri 1 Tembuku mengikuti inovasi daerah di bidang di sektor pendidikan ini, yang kemudian ternyata ya program-programnya ada beberapa yang terpilih begitu ya, atau diapresiasi lah oleh pemerintah bahwasanya memang ini program-program yang baik untuk dijalankan gitu. Mungkin bisa diceritakan. Baik Kak Intan, jadi sebetulnya kan sekolah kami itu mengikuti yang namanya lomba dari BRIDA ya. Jadi Badan Riset Inovasi Daerah Bali mengadakan beberapa lomba untuk meningkatkan tingkat inovasi yang ada di Kabupaten Bali seperti itu. Nah, kami berpartisipasi, kami mengajukan beberapa program yang kami miliki. Jadi ada 10 program unggulan kami yang kami miliki, itu yang disebut dengan Dasar Kriya Mahotama. Nah, jadi dari 10 program yang kami ajukan, di sini ada 4 program yang menjadi atau yang lolos ya, jadi proposalnya lolos. Kemudian dari 4 program itu sehingga dari 4 program itu kami itu terpilih menjadi sekolah inovasi terbaik di Kabupaten Bali. Oke, jadi ada 10 program yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Tembuku ya, dan ternyata 4 dari 10 program itu bisa mengantarkan SMP Negeri 1 Tembuku terpilih menjadi sektor pendidikan yang
diapresiasi inovasinya begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dari tadi Dasa Karya Mahotama Cemerlang, apa saja itu program-program yang ada di Dasa Karya Mahotama Cemerlang? Baik Kak, jadi di Dasa Karya Mahotama Cemerlang ini ada 10 program, di mana program pertama itu ada namanya Sekar Tunjung. Nah, kalau Sekar Tunjung itu artinya setiap hari pendidikan karakter, tumbuhkan kejujuran, nasionalisme, dan gotong royong. Nah, jadi di program ini nanti setiap hari ya Kak ya, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu ya, siswa kami tuh diberikan pendidikan karakter selama 15 menit di pagi hari sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Jadi kami ada Trisandi terlebih dahulu, kemudian ada pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu diisi oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi bergiliran itu setiap hari harus memberikan pendidikan karakter. Nah, kemudian ada program kami yang kedua, itu ada program Laris, di mana kalau Laris itu adalah program Selasa berbahasa Inggris. Nah, jadi ini program ini dibentuk gitu ya kayak untuk menghadapi era globalisasi di zaman sekarang seperti itu. Jadi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tembuku itu dilatih untuk berkomunikasi dalam berbahasa Inggris, jadi setiap hari Selasa seperti itu. Nah, dimulai dari menyapa guru, jadi dimulai dari berbahasa Inggris yang sederhana terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ada program kami yang ketiga ya Kak ya, itu ada program Garasi. Jadi kalau Garasi itu nama programnya itu Gerakan Rabu Literasi. Nah, jadi kalau Garasi ini memang programnya dilaksanakan setiap hari Rabu gitu ya, di mana semua warga sekolah itu melakukan kegiatan literasi. Jadi untuk meningkatkan nanti sekolah, karena sempat gini dibentuknya ini sempat sekolah kami di bidang literasinya agak kurang seperti itu. Jadi kita bentuk program Garasi ini. Jadi di program Garasi ini jadi nggak hanya membaca dongeng, membaca puisi, tapi juga siswa-siswa kami itu dilatih gimana caranya membuat puisi, kemudian diajar mencari makna dari cerpen seperti itu. Selain itu juga diminta kalau misalkan siswanya sudah menciptakan puisi, diminta untuk menampilkan di depan seperti itu. Nah, jadi melatih siswa untuk berpuisi seperti itu. Jadi dari program Garasi ini juga kami banyak sekali menghasilkan juara-juara di bidang berpuisi seperti itu. Nah, jadi itu untuk Garasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada program Kembali. Nah, kalau Kembali itu kami edukasi budaya Bali. Nah, jadi setiap hari Kamis seluruh warga sekolah itu menggunakan bahasa dan busana adat Bali. Jadi kalau hari Selasa berbahasa Inggris, kami di hari Kamis berbahasa Bali seperti itu. Nah, kalau berbahasa Bali, selain berbahasa Bali saat kegiatan di sekolah, di pagi harinya saat pendidikan karakter juga biasanya mengingatkan budaya-budaya Bali supaya anak-anak itu tidak melupakan. Jadi kayak kita punya pupuk, tembang-tembang Bali itu selalu diajarkan setiap hari Kamis. Nah, kemudian yang kelima ada program Sejuta Aksi. Nah, kalau Sejuta Aksi itu setiap Jumat mengumpulkan tabungan dan numerasi. Nah, jadi untuk mengumpulkan tabungan di sini kami bekerja sama dengan Bank BPD Bali. Jadi kami meminta siswa itu untuk belajar menyisihkan uangnya sejak dini. Kemudian di numerasinya kami mengajarkan siswa untuk melatih tingkat numerasinya dengan menghitung mulai dari bekal mereka, numerasi sederhana yang mesti kami lakukan untuk di numerasi. Nah, kemudian ada program sakral. Jadi kalau sakral ini yang paling diminati ini programnya. Jadi Sabtu kreatif berbasis digital. Jadi kan sekarang udah era digital ya, apa-apa digital seperti itu, udah mulai ke digitalisasi. Jadi program ini itu merupakan program terobosan baru Kak ya, yang bertujuan agar seluruh warga sekolah itu mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang digital. Nah, kemudian di program sakral ini dilakukan oleh 2 hari, biasanya di minggu ketiga. Nah, itu biasanya dilakukan oleh guru-guru terlebih dahulu. Jadi yang mendapat program ini bapak ibu gurunya dilatih menggunakan teknologi digitalnya, kemudian baru nanti ada juga jenisnya ke siswa. Jadi warga sekolah mendapat program digital seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh ada Sabtu Sehat.
Kalau Sabtu Sehat itu setiap Sabtu olahraga dan pembersihannya. Nah, di mana program ini mengajak seluruh warga sekolah melaksanakan kegiatan olahraga dan senam bersama dan dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan yang dilaksanakan di setiap kelas seperti itu. Nah, kemudian selain itu sudah kegiatan dari hari Senin sampai hari Sabtu ya Kak ya. Nah, tapi kami di yang program ke-8 kami juga punya program Purnama namanya. Jadi Purnama Film dan Moe Channel. Jadi kalau misalkan nanti hari Rabu gitu Purnama, jadi program pendidikan karakter terlebih dahulu, baru ada Moe Channel dari kalau sementara dan Moe Channel masih dari guru agama. Jadi tentang berkaitan pendidikan keagamaan dengan Moe Channelnya. Kemudian ada program Sabar Lipstick. Nah, di program Sabar Lipstick itu ada Sabtu bersih mengolah limbah sampah plastik. Nah, di Sabar Lipstick ini setiap hari Sabtu itu siswa memilah dan mengolah limbah sampah plastik untuk dijadikan barang kerajinan yang berguna. Nah, kemudian yang ke-10, nah ini biasanya paling dinanti-nanti oleh seluruh warga sekolah. Jadi yang 10 ini ada program menghibur. Jadi memasak dan berbagi untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan. Nah, jadi di program menghibur ini kami seluruh warga sekolah SMP Tuku, bukan hanya siswanya saja, tapi bapak ibu gurunya juga membentuk kelompok untuk memasak. Jadi memasak terlebih dahulu, memasak yang sudah diberikan temanya Kak. Jadi bulan ini kita masaknya yang berbahan dasar telur seperti itu. Kemudian berbahan dasar pisang seperti itu. Jadi kami semuanya memasak dari olahan tersebut. Kemudian setelah kami memasak, nanti kami menghibung. Jadi kalau menghibung, kalau di Bali itu kan makan bersama seperti itu. Jadi kita menikmati hasil masakan kita bersama-sama. Nah, selain juga itu menumbuhkan rasa kekeluargaan, nanti kami melatih siswa itu untuk bisa berinovasi di bidang masakan. Jadi supaya lebih kreatif. Misalkan ada telur ini kita bisa jadikan apa. Nah, itu bisa juga meningkatkan ekonomi kreatif gitu. Jadi bisa digunakan sebagai oleh siswa itu nanti yang mungkin di bidang ekonominya kurang, itu bisa digunakan oleh siswanya untuk berjualan seperti itu. Jadi supaya ada ide-ide kreatif lah dari siswa dari 10 program ini. Nah, itu Kak 10 program yang kami punya di SMP 1 Tengguku. Jadi dari 10 program itu ya lumayan kami sudah menghasilkan beberapa prestasi juga. Iya, jadi ada 10 program yang dijalankan yang disebut dengan dasar kriya mengutama cemerlang ya. Yang dimana tiap harinya ya ada program yang berbeda. Mulai dari tadi Intan tangkap hari Selasa ada Selasa berbahasa Inggris, kemudian di hari Kamis berbahasa Bali gitu ya. Jadi memang apabila ini program bisa dilaksanakan secara maksimal ya pastinya seluruh warga sekolah akan bisa mendapatkan imbasnya yang sangat baik begitu ya. Jadi tidak heran ya, jadi SMP Negeri 1 Tengguku ini sahabat setia RPKBFM terpilih ya menjadi sektor pendidikan yang program-programnya memang dianggap sebagai inovasi daerah yang diunggulkan di tahun 2024 ini. Nah, jadi mungkin bisa menginspirasi sahabat setia RPKBFM. Dan juga di kesempatan ini ya sahabat setia RPKBFM kita juga akan bahas lebih lengkap lagi terkait dengan program-program yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tengguku. Utamanya adalah terkait dengan awal mula program ini tercipta, kemudian apakah pendekatannya ke siswa itu berjalan dengan mulus, kan seperti itu ya. Biasanya kalau program baru biasanya kan karena kita handle seluruh siswa, apalagi tadi dikatakan oleh Ibu Sri bahwasanya memang yang terlibat bukan hanya 1-2 kelas, tapi seluruh warga sekolah bahkan guru-guru pun dituntut untuk terus mengisi diri agar bisa mengimbaskan itu kepada anak-anak didik gitu ya. Jadi mungkin di awal-awal program ada nggak antisipasi kendala atau strategi bagaimana sih cara pendekatan ke anak-anak supaya bisa nih program ini dijalankan dengan maksimal. Jadi kalau di awal program, kalau misalkan suka kunjung seperti itu kan kayak itu sudah biasa, jadi memang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Cuma kami hanya meningkatkan, jadi supaya lebih mendidik anak-anak seperti itu. Nah, kalau yang terdapat kendala yang paling berat itu biasanya di program menghibung. Nah, jadi kalau menghibung itu betul-betul membutuhkan banyak sekali ya kayak. Jadi selain
ide-ide kreatif, kemudian juga nanti membutuhkan biaya seperti itu. Nah itu biasanya kendala. Namun sekolah kami itu bisa. Jadi siswa-siswa kami itu luar biasa Kak. Jadi semuanya bisa menjalankan semua itu. Jadi mereka itu dari seperti kami ajarkan di sejuta aksi, jadi menyisihkan uang. Nah mereka bisa. Jadi menyisihkan uang dari hari Senin sampai hari Jumat supaya mereka dapat uang di hari Jumat untuk menabung, kemudian bisa juga mereka gunakan, mereka sisihkan untuk nyumbang nanti di hari Sabtunya seperti itu. Jadi untuk membeli bahan-bahan masakan yang bisa mereka gunakan untuk memasak seperti itu. Kemudian juga ada sebelumnya, jadi di awal program itu kan kendalanya pasti di alat juga kan kayak kalau menghibur. Jadi ada alatnya itu kompor, seperti itu gas. Nah, pertama-tama mereka membawa dulu dari masing-masing siswa Kak yang berhasil kayak bisa bawa dari rumahnya gitu. Kemudian di tahun 2024 awal, nah itu kebetulan kami kan ada penerima siswa baru. Nah, jadi di sana ada beberapa komite yang karena merasa program ini tuh bagus untuk anak-anak, jadi mereka itu menyumbangkan beberapa kompor. Jadi ada 17 sumbangan kompor dari orang tua siswa seperti itu, karena memang sangat didukung untuk ke program tersebut. Nah, itu sih Kak kalau kendala. Nah kalau yang lainnya mungkin seperti di laris kan, karena siswa banyak juga yang mengeluh takut ngomong bahasa Inggris, tapi terus kami motivasi tidak boleh takut. Kan kami mulainya dari hal-hal kecil ya yang dibicarakan. Jadi setiap hari dilatih, sampai juga kami buat kamus kecil. Jadi kalau setiap hari Selasa itu siswa-siswa itu bawa buku kecil. Jadi dia selalu bawa setiap berbaris di halaman. Nanti di sana dicatat kata-kata apa saja yang ada di laris hari Selasa ini. Jadi minta minggu berikutnya minta untuk mengingat kembali kata-kata tersebut. Jadi seperti itu. Oke, jadi luar biasa. Intinya adalah di pendekatan dan alat bisa karena terbiasa gitu ya. Karena tadi sempat dikatakan bahwa menghimpun itu meskipun memang awal mula pelaksanaannya itu cukup kompleks ya, hal yang harus dipikirkan, tapi ternyata menjadi program yang paling diminati di sekolah. Jadi siswa-siswa, begitu pun guru-guru paling excited untuk menunggu program menghimpun ini. Apalagi tadi sudah ada dukungan juga dari komite ya. Jadi memang apabila program di suatu instansi, khususnya di instansi pendidikan seperti di SMP Negeri 1 Pembuku sudah dirasakan imbasnya, manfaatnya oleh seluruh warga sekolah, pastinya tidak hanya sekolah aja yang mengupayakan, tapi dukungan dari seluruh lapisan atau keluarga besar sekolah, karena komite itu kan masih bagian dari sekolah juga, pastinya akan berdatangan gitu ya, dan asingkara untuk siswa di SMP Negeri 1 Pembuku ini juga bisa menerima program ini dengan baik dan mengupayakan gitu ya. Dan untuk Bu Sri, kita lanjut sedikit terkait dengan program-program yang menurut kita luar biasa sekali capaiannya di SMP Negeri 1 Pembuku ini, dan tidak heran ya pelaksanaannya bisa diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Banti. Tadi ada 10 program dan tadi dikatakan ada 4 program yang masuk ke kualifikasi di inovasi daerah di sektor pendidikan ini. Programnya apa saja yang 4 itu? Iya betul Kak Intan. Jadi dari 10 program itu ada 4 program yang berhasil lolos ya ke Bunda. Nah, jadi yang pertama itu ada program Libung yang tadi saya sudah katakan. Kemudian yang kedua ada Sakral. Kemudian ada program Laris dan ada program Sabar Listriknya. Nah, jadi itu 4 program yang lolos dan membawa sekolah kami menjadi sekolah inovasi terbaik di Kabupaten Bandung. Oke. Setelah dan sebelum program ini dilaksanakan, pastinya ada perubahan budaya organisasi nih dalam sekolah. Mungkin dari budaya siswa yang mulai terbentuk, kemudian guru-guru, ada nggak perbedaan yang dirasakan, utamanya oleh Bu Sri sebagai tenaga pendidik yang di sana, yang hampir setiap hari menghandle siswa, melihat kebiasaan siswa di sana. Sebelum program ini dilaksanakan dan sudah program ini dilaksanakan ya, mungkin apakah terdapat perbedaan nih antara siswa-siswa ternyata program ini efektif dan dapat perkembangan di siswa-siswa saya, itu bisa diceritakan? Sangat sangat ada perbedaannya ya. Jadi sebelum programnya, salah satunya itu program Sakral. Jadi dari program Sakral, kalau sebelum ada program ini, guru-guru di sana, apalagi di zaman sekarang ya Kak ya, masih
masih banyak sekali yang masih kurang paham menggunakan teknologi seperti apa seperti itu. Nah ini harus gimana gitu. Jadi terutama dari guru dulu. Nah menggunakan Excel harus gimana seperti itu belum pasti sekali. Nah tapi setelah ada program sakral yang setiap bulannya itu kita latih, ya jadi dilatih oleh guru-guru mudanya harus menggunakannya seperti ini. Nah sekarang guru-guru tersebut sudah bisa sampai ada yang harus di laptop langsung karena begitu semangatnya gitu ya guru-guru tersebut melakukan belajar digital gitu. Kemudian kalau di siswa, nah kalau di siswa bisa dilihat dari tingkat prestasi kami di bidang digital. Nah jadi kalau tingkat prestasi kami di bidang digital, kalau dulu mungkin sebelum adanya digitalisasi ya, itu paling kami ikut lomba-lombanya apa kan yang kami kenal mungkin Pramuka, PMS gitu. Nah kalau sekarang kami banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di bidang digital dan siswa-siswa kami itu yang berarti gitu ya kayak udah sempat kemarin mendapat juara 1 di tingkat provinsi itu lomba desain poster. Ya, jadi sangat banyak sekali prestasi-prestasi di bidang digital yang dihasilkan oleh siswa-siswa kami setelah adanya program sakral tersebut. Jadi karena kan di program sakral mereka dilatih bagaimana menggunakan Canva, utamanya seperti itu. Okay. Banyak dikenalkan aplikasi-aplikasi. Iya benar. Jadi imbasnya tentu bisa dirasakan ya dan sangat positif dia bagi pengembangan siswa baik di bidang akademik maupun non akademik karena ini tidak hanya mencakup ke tadi kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Bali, tapi juga ke pengembangan karakter ya, pembentukan karakter siswa, bagaimana cara kita belajar bersamaan melalui mungkin tadi program menghibur, kemudian belajar mengontrol finansial begitu ya, mulai tadi program ini sejuta aksi ya, jadi program menabung saving money di sana. Dan mungkin Intan akan tanya sedikit terkait dengan capaian SMP Negeri 1 Bengkulu setelah mendapatkan gelar ataupun terpilih menjadi salah satu sekolah yang inovasinya diapresiasi oleh pemerintah ya. Mungkin ada perbedaan tidak atau makin nambah nih motivasi mungkin dari kepala sekolahnya atau bagaimana ternyata program yang saya laksanakan di sekolah ini tidak sia-sia dan ternyata diperhatikan juga nih, diapresiasi juga di luar sekolah begitu. Mungkin ada hal-hal yang ternyata sekarang nambah lagi nih Kak Ika jadwalnya atau mungkin semakin semangat nih siswa-siswanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk kegiatan tambahannya ada sih, tapi memang program ini sangat rutin dilaksanakan seperti itu. Tapi program ini kan nggak monoton itu saja. Jadi setiap pelaksanaan itu dikembangkan terus di bagian mananya yang harus kita perbaiki. Kemarin kurangnya di mana, sekarang harus seperti apa. Itu saja sih, belum ada ini untuk program tambahannya belum ada. Tapi mungkin akan ada. Oke, jadi dievaluasi terus gitu ya. Apalagi sekarang sudah diharapkan ya oleh pemerintah ini SMP Negeri 1 Bengkulu bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin artinya masih belum punya ide nih mau melaksanakan apa di sekolah, kemudian program-program apa sih yang bisa nanti berimbas kepada kemajuan pendidikan ya, tidak hanya di bidang akademik tapi juga non akademik gitu ya. Mungkin nanti melalui dialog interaktif kita pada hari ini semoga nanti ada banyak sekolah-sekolah yang mau mungkin lancang sesekali ke SMP Negeri 1 Bengkulu ya, melihat bagaimana sih program-program itu dilaksanakan, itu boleh ya. Nanti bisa di-sharing oleh rekan-rekan di SMP Negeri 1 Bengkulu atau mungkin ada yang mau bertanya ya, sahabat setia PKB FM, keluarga baru tercinta juga bisa nanti melalui line WhatsApp kami di 0877 6686 1024. Dan saat lagi kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan program Dasar Kriya Mahotama Cemerlang dari SMP Negeri 1 Bengkulu. Dan pastikan sahabat setia PKB untuk yang bergabung di sini di acara Warta Bagi Era Baru di 124 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bali. Yang warga Bali tercinta, masih stay tune di sini di 124 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bali, dan masih ya kita melaksanakan dialog interaktif bersama narasumber kita dari SMP Negeri 1 Bengkulu yang merupakan salah seorang guru di sana, yaitu adalah Ibu Kade Sri Andani yang masih setia juga
berbagi informasi terkait dengan program-program yang ada di SMP Negeri 1 Tumbuku yang disebut dengan Dasar Kriya Mahotama Cemerlang, yang dimana dari 10 program tersebut ada 4 program yang terpilih ya atau lolos nih sebagai program inovasi daerah di jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bantul di tahun ini 2024. Pasti suatu kebanggaan ya, apalagi tadi sudah dijelaskan program-program yang dilaksanakan hampir setiap hari, bahkan setiap hari memang ini ya, setiap hari dan setiap minggu ada program-program dilaksanakan dan tentunya berimbas positif ya terhadap perkembangan peserta didik di SMP Negeri 1 Tumbuku. Nah, sebelum kita closing ya, ingat ada satu pertanyaan lagi buat Ibu Sri terkait dengan sebenarnya latar belakang atau tujuan utama dari program-program ini dilaksanakan di sekolah, kemudian diimplementasikan dengan baik oleh seluruh instrumen yang ada di sekolah, siswa, guru, kemudian apa sih yang diharapkan nanti dari siswa-siswa tamatan atau lulusan dari SMP Negeri 1 Tumbuku ke depannya, karena sudah ada berbagai program pengembangan diri yang luar biasa di sekolah, mungkin bisa dijelaskan? Baik Kak Intan. Jadi kalau latar belakangnya ya, yang latar belakangi program kami ini dibuat seperti itu ya. Jadi itu dari visi dan misi kami sih sebelumnya. Sebelum ada berita ini. Kemudian itu dari dimana kalau visi kami itu kan terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berbasis iptek berlandaskan kritika lain. Nah, jadi ke 10 program itu diharapkan mencakup semua visi itu. Jadi mencakup visi kami tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami membuat 10 program itu. Nah, kemudian kalau manfaatnya kan sudah sangat banyak sekali ya yang dirasakan oleh peserta didik kami utamanya ya. Nah, tadi juga lupa nih Kak jelasin. Jadi di program Daris itu kan sudah siswa itu kan dilatih untuk berbahasa Inggris ya. Nah, jadi kelanjutan dari program itu, imbas dari program itu tidak hanya siswa itu bisa berbahasa Inggris saat ada kelas aja. Jadi kalau sekolah kami itu sudah sering sekali, karena kami kan berada di tempat pariwisata seperti itu ya, di kawasan pariwisata. Nah, sering sekali sekolah kami itu kedatangan turis asing gitu. Nah, jadi sering sekali siswa kami juga langsung berbincang siswa itu. Selain itu juga kami sudah mengikuti world class namanya Kak. Jadi ada world class itu ya seperti pertukaran pelajar, tapi kegiatannya itu tidak langsung kita ke sana gitu. Oke, online ya? Iya, kita masih online. Jadi world class itu udah 2 kali kita laksanakan. Jadi kita sama siswa dari terakhir waktu ini Jepang gitu ya. Nah, itu kita di sana melakukan pertukaran budaya. Jadi kalau di Jepang bahasa Inggris seperti apa, kemudian kalau di sini seperti apa, seperti itu. Nah, terakhir mungkin untuk sahabat RTKB Bangli ya. Jadi semoga sekolah kami menjadi sekolah yang menginspirasi untuk sekolah-sekolah yang ada di Bangli, utamanya di bidang meningkatkan inovasinya. Nah, kemudian untuk siswa-siswi mungkin yang mendengarkan, semoga juga program-program yang kami lakukan di SMP 1 Tumbuku itu bermanfaat untuk siswa-siswi kami, kemudian juga untuk Bapak Ibu gurunya, dan kami sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada kepala sekolah kami yaitu Bapak Putu Eka Pradjana ya, karena sudah mendukung program-program ini seutuhnya. Jadi sangat dukungan luar biasa dari Bapak kepala sekolah kami itu luar biasa sekali untuk mendukung kami, sehingga kami semangat menjalankan program-program ini. Kemudian jadi selain itu juga nanti bagi siswa-siswi ya yang dari SD mungkin yang mau daftar sekolah, mungkin nanti bisa dilihat atau dicek sekolah-sekolah yang banyak memiliki program, sehingga bisa mencetuskan prestasi-prestasi untuk kalian seperti itu. Jadi itu dari saya ucapkan terima kasih kepada Kak Intan atas kesempatan yang telah diberikan untuk bersosialisasi di sini ya, atau menuangkan inovasi kami, memperkenalkan inovasi kami yang ada di SMP 1 Tumbuku. Oke, terima kasih kembali kepada Ibu Kadek Sri Andani yang sudah berkenan hadir juga di tengah-tengah sebisa RPKB FM
di mana tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait dengan dasar Kriyama Utama Cemerlang, dan ternyata dari 10 program itu 4 program merupakan program terpilih ya yang mengantarkan SMP Negeri 1 Pembuku ini menjadi salah satu satuan pendidikan ya yang diakui inovasinya oleh pemerintah Kabupaten Bandung di tahun 2024. Dan dari SMP Negeri 1 Pembuku kita bisa belajar sahabat seperti FPKBFM bahwasanya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, jangan dulu kita berpikir pencapaian kita di luar sana yang besar, tapi juga kita harus pikirkan terlebih dahulu sebenarnya kita laksanakan suatu program atau laksanakan suatu perubahan ya harus dimulai dari yang paling kecil dulu, diri sendiri dulu. Seperti tadi mungkin tergerak hati dari para pendidik di sana, mungkin kepala sekolah juga mendukung, dan siapa yang menyangka bahwasanya program-program ini ternyata bisa diapresiasi sebegitu luasnya dan saat ini bisa disosialisasikan dan didengar di seluruh Bangli, bahkan di seluruh Bali di melalui radio ini ya. Jadi mudah-mudahan salah satu FPKBFM utamanya bagi seluruh sektor pendidikan yang ada di Bangli bisa mencontoh SMP Negeri 1 Pembuku. Nanti kita wujudkan ya anak-anak Bangli yang cerdas, kemudian bisa unggul bersaing, tidak hanya membawa nama sekolah, tapi juga membawa nama daerah nantinya. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan di lain kesempatan SMP Negeri 1 Pembuku bisa berkunjung lagi ke studi FPKBFM berbagi lagi terkait dengan perkembangan yang ada di sana ya. Dan sahabat setia FPKBFM, terima kasih juga untuk Anda yang sudah stay tune pada pagi hari ini di Ajang Warta Bangli Era Baru. Tidak terasa sahabat setia sudah hampir menit pukul 10 waktu RPKB, artinya kita harus sudah pamit tidur mengakhiri Ajang Warta Bangli Era Baru edisi pagi hari ini. Dan masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli Bali, saya akan akhiri acara pada pagi ini dengan mengaturkan para pesanti. Om Santi 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 Om.